Oke, Pak Arifai bisa kita mulai? Cek suara, cek suara. Cek. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, cukup jelas. Jelas Bang. Berarti nanti 10.15 kita mulai coaching selama 15 menit ya. 15 menit kemudian pengisian lembar refleksi, baru penyampaian hasil refleksi gitu ya. Dan baru setelah nanti selesai saya coaching, saya jadi coach, dan ini Pak Arifai yang jadi coachnya. Sama urutan seperti itu ya? Masih dengan siapa di sini? Nanti Pak Arifai jadi coaching, jadi coach, kemudian mengisi lembar refleksi, kemudian nanti penyampaian hasil refleksi. Siapa di sini? Mungkin nanti pengisian tuh yang di Google Doc di kopas aja, di ke bawahnya aja ya Pak Arifai ya? Iya, biar satu file aja ya Pak Toib, biar kita nggak lama ngeser link lagi gitu ya. Ya, kita mulai aja ya. Udah jam berapa sekarang Pak Toib? 10.15. Oke, seperti awal latihan aja Pak Toib yang jadi coach duluan ya. Saya jadi coachnya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita praktek sebagai coach, coaching ya. Saya sebagai coach dan sebagai coaching hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini dalam keadaan lancar-lancar aja semuanya. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arifai, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Toib, alhamdulillah kabar saya baik. Pak Toib, apa kabar hari ini Pak Toib? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Arifai. Ini pagi yang cerah ini kita mau ngobrol-ngobrol nih antara sampai 10-15 menitan aja ya. Nih, alhamdulillah nih Pak Arifai ini udah meluangkan waktu nih ketemu sama saya. Kira-kira ada apa nih yang mau diceritakan sekarang ini nih sama Pak Arifai ini kepada saya ini? Ya, pertama saya juga ucapin makasih Pak Toib juga sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Karena memang saya nih yang mengganggu waktu Pak Toib. Kira-kira mengganggu nggak nih Pak Toib? Wah, enggak nih, waktunya masih luang nih. Kita masih nyantai-nyantai aja. Alhamdulillah nih, ya bisa ketemu Pak Arifai. Ya, Pak Toib, alhamdulillah ya. Jadi gini Pak Toib, tadi kan Pak Toib sudah menanyakan ada apa ya. Jujur nih Pak Toib nih, saya mau cerita nih. Kita selaku rekan satu sekolah ya. Satu sekolah nih kan. Beda sekolah nih, apa kita rekan sekolah ya. Ya, saya juga ada ini mau curhat nih Pak Toib. Jadi saya ada permasalahan, mau curhat tentang apa yang saya alami di sekolah saya nih Pak Toib. Jadi terkait ini Pak, terkait kegiatan pembiasaan sehari-hari. Khususnya yang saya alami itu terkait sholat zuhur berjamaah Pak. Oh iya. Jadi sholat zuhur berjamaah itu sudah menurun nih Pak angka anak-anak yang ikut sholat zuhur berjamaah. Jadi di sekolah Pak Ahmad Arifai itu ada pembiasaan sholat zuhur berjamaahnya, semua siswa serentak itu ya. Wah, bagus banget tuh ya kegiatannya. Betul Pak, alhamdulillah. Dan ini sudah berjalan sudah lama. Cuma yang jadi masalah itu tingkat keikutsertaan murid dalam berjamaah itu menurun nih akhir-akhir ini. Oh iya, jadi agak sedikit menurun nih, mungkin ada sedikit kendala nih, kenapa nih bisa menurun? Oh iya. Ya kurang lebih 50% dia lah hilang nih jamaah di masjid ini. Oh iya. Nah, ini kita nih ngobrol santai nih ya Pak Arifai ya. Kita berdua ngobrol nih. Kira-kira nih apa sih yang ingin didapatkan oleh Pak Arifai ini dari obrolan santai kita ini nih? Apa sih yang ingin didapatkan nih? Jadi setelah saya sharing curhat apa masalahnya, tentunya Pak tujuan saya itu bagaimana caranya ini supaya anak-anak ini kembali bersemangat dan sebagian besar mungkin kalau 100% kayaknya agak kesulitan kayaknya. Iya, mungkin kira-kira 90% lah anak ini udah ikut sholat berjamaah lagi di masjid gitu. Karena kan yang menjadi pikiran saya, menurut saya pribadi, sholat zuhur berjamaah ini salah satu pengajawantahan pendidikan karakter gitu. Oh iya, sejalan dengan ini ya, beriman dan bertakwa ya, yang 5 itu ya. Nah betul, kalau kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila itu terkait dimensi yang beriman bertakwa.
atau berakhlak mulia gitu kan. Setidaknya saya sebagai guru juga prihatin minimal anak ini sholat sekali gitu yang dipastikan dalam sehari ini. Yang kita kan nggak Bareng-bareng bisa di masjid. mastiin Iya, sehari-hari bareng-bareng di mereka masjid di sekolah rumah. serentak semuanya kita sholat ya Iya. berjamaah sama guru-gurunya ya. Iya. Jadi saya Bagus peduli banget akan hal itu, Pak. Itu ide yang sangat bagus kalau misalnya program itu berjalan dengan baik ya. Kalau memang di sekolahnya Pak Ripai Betul, ada Pak. kegiatan itu, saya mengapresiasi Iya. sangat bagus banget ini. Nah, kira-kira melihat permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ripai yang begitu kompleks sih, apa sih yang melatar belakangi sehingga Pak Ripai itu ingin jadikan bahan diskusi nih buat kita ini? Yang melatar belakangnya apa gitu ya, latar belakangnya? Nah, gini Pak, memang tujuannya setelah curhat, saya juga kan nanti akan cari solusi. Tapi sebelum mencari solusi, menurut pengamatan saya, identifikasi saya ini Pak, sepertinya ini keterlibatan guru ya, beberapa guru sih memang itu dalam mengingatkan atau memastikan atau mendampingi anak untuk ikut sholat berjamaah ini agak menurun Pak. Oh iya. Menurut saya, menurut hemat saya, sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya guru di jam terakhir ini itu ikut sholat berjamaah bareng gitu ya. Sholat berjamaah bareng. Ngajak semua siswa dia. Iya, ini permasalahannya sepertinya setelah mereka guru mengajar jam terakhir ini udah langsung ngajak ke ruang guru gitu, tidak mengajak atau minimal menyuruh lah istilahnya. Oh iya, anak bener. untuk segera ke masjid. Jadi kalau misalnya hanya mengajak, hanya nyuruh, mendingan ajak aja semuanya sama gurunya sholat. Mungkin itu lebih baik ya, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar ya. Ingat jadi di depan menjadi teladan. Jadi yang nggak hanya nyuruh, tapi ikut bareng. Mungkin itu ya yang jadi niatan Pak Ripai itu seperti itu mungkin ya, latar belakangnya. Nah itu memang itu yang menurut saya yang seharusnya lebih baiknya seperti itu, memberikan teladan gitu kan. Karena kan terkadang beberapa anak ada yang nyeletuk kayak gini Pak. Nggak sholat ngapain, gurunya juga nggak sholat. Gitu iya kan? Benar iya. Sangat kompleks ya permasalahannya yang jadi selain masalah siswanya nggak mau, keterlibatan guru juga mungkin sedikit. Nah, kira-kira melihat melihat bukan program niat baik Pak Ripai itu sebenarnya apa sih harapan yang diinginkan melihat masalah ini, harapannya seperti apa sih? Harapannya yaitu seperti sebelumnya, keterlibatan, keikutsertaan anak itu dalam sholat zuhur berjamaah itu meningkat gitu kan. Keikutsertaan, keterlibatan, pendampingan guru-guru kepada anak dalam sholat zuhur berjamaah itu meningkat Pak. Gitu. Cuma nih terkadang saya kan baru Pak di sini nih, belum lama gitu kan. Jadi agak sedikit malu-malu juga ya karena masih baru ya. Iya. Jadi untuk bicara ke guru-guru terutama yang senior itu terkadang saya masih agak takut gini Pak. Jadi harus hati-hati ya. Lebay gitu. Iya, takut tersinggung gitu ya. Mudah-mudahan iya gitu Pak. Padahal mungkin nggak mungkin itu terjadi, mungkin hanya perasaan takutnya aja ya gitu ya. Iya mungkin itu saja kali Pak kekhawatiran saya pribadi. Kekhawatirannya, padahal kalau mungkin dilakukan kalau seorang guru ketika melihat ada ide kreatif dari seorang guru muda, guru itu harusnya diapresiasi ya. Tapi kekhawatiran kita aja sebenarnya. Nah, dari sekian masalah tersebut, kalau misalkan dilihat dari skala 1 sampai 10 nih, ya kan, kondisi sekarang itu kira-kira berapa nih kalau misalnya Pak Ripai melihat posisi sekarang nih kondisinya, kalau melihat skala 1 sampai 10 gitu, dalam angka berapa? Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 sih posisinya berada di posisi 6. Ya artinya ya 6 karena dari target 10 itu kan anggaplah sempurna gitu ya, kan. Sempurna, jadi maksimal yang saat ini tuh di posisi 6 Pak. Oh iya. Itu menurut saya pribadi. Kondisi sekarang tuh ya jadi posisi 6. Nah kira-kira nih harapan level yang diinginkan nanti oleh Pak Ahmad Ripai itu berapa tuh targetnya? Untuk
pertama ini ya nggak usah muluk-muluk lah Pak, di angka 8 saja dulu lah. Oh, ada Gitu. peningkatan Nanti ya kan, dari 6 iya, ke 8 ya. artinya ada peningkatan betul Pak dari 6 sampai 8. Nah, kan ada peningkatan yang dari 6 kemudian naik level ke 8. Itu Iya. kan membutuhkan apa namanya progres yang meningkat. Nah, kira-kira solusi ya untuk menaikkan level itu ke 8 dari 6 ke 8 itu apa yang akan diterapkan oleh Pak Ahmad Rifai tersebut? Kalau untuk solusi atau langkah apa, ya saya akan harus membuat perencanaan nih Pak. Perencanaannya ini kalau boleh saya sharing itu seperti ini. Rencananya mungkin awali dengan curhat seperti ke Pak Thayyib ini gitu kan. Artinya curhatnya itu lebih kepada guru yang berada di tempat saya mengajar ini. Sepertinya awali dengan ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Oh iya, ngobrol santai dari hati ke hati. Iya, dan saya awali dari orang-orang yang terdekat dulu Ya, Pak. Biasanya kalau curhat itu kan seperti saya kan memang akrab sama Pak Thayyib ya. Oh, Jadi iya. kalau ngobrol tuh lebih enak gitu. Jadi kesannya tidak menggurui gitu ya, kesannya mengajak gitu ya. Betul. Iya. Tuh, terlebih lagi teman-teman yang dekat dengan saya itu yang teman anggaplah ya bahasa saya sih teman ngopi gitu kan. Iya, Makanya benar. obrolan kopi ini Iya. ya ada teman yang agak senior, ada teman senior ini saya berharap beliau bisa menjembatani saya untuk mengkomunikasikan apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan gitu, yang menjadi kegundahan saya pada guru-guru yang di luar komunitas kopi saya ini gitu kan. Oh iya. Itu apa namanya tip yang sangat menarik kalau menurut saya. Kalau seandainya itu bisa dapat diimplementasikan secara nyata. Ini kan semoga aja nanti ada peningkatan dari 6 ke 8. Nah, mengimplementasikan solusi yang akan diterapkan nanti dari 6 sampai ke 8 itu kira-kira membutuhkan jangka waktu berapa lama kira-kira dapat dicapai itu targetnya? Kalau menurut target saya sih seharusnya nih kalau memang saya serius dan saya konsisten ditambah dengan guru-guru yang lain yang ikut terlibat pun konsisten dalam mendampingi anak dalam kegiatan Zuhur Berjamaah ini sih target saya sih kepengennya itu 1 bulan ini sudah ada peningkatan Pak yang tadi saya katakan dari 6 ke 8 gitu. Jadi 1 bulan tuh udah ada progres ada yang signifikan ya dari kondisi sekarang ya. Iya. Nah, kira-kira kalau melihat implementasi yang sangat bagus ini kapan ya akan dilakukan oleh Pak Ahmad Rifai ini implementasinya? Kalau menurut saya pribadi untuk hal-hal yang baik sih seharusnya jangan ditunda gitu. Secepatnya. Terlebih secepatnya. Iya. Terlebih lagi kita sudah masuk tahun ajaran baru nih Pak, tahun 2024-2025. Ya artinya hal yang kurang yang menurun atau yang perlu diperbaiki sudahlah di semester atau di tahun ajaran sebelumnya. Artinya harus ada perubahan nih Pak dalam ajaran ini gitu. Jadi artinya target sebulan ini ya target yang memang seharusnya menurut saya harus terpenuhi gitu. Biar anak-anak di tahun ajaran baru ini agak berbeda yang lebih baik, terutama dalam hal yang sholat Zuhur berjamaah ini Pak. Nih kuncinya sih sebenarnya konsisten gitu Pak. Benar, konsisten dalam melaksanakan implementasi program tersebut ya. Saya tadi sudah melihat dari masalah yang disampaikan Pak Rifai. Ternyata Pak Rifai juga bisa menemukan solusinya tersendiri ya dengan bisa menemukan solusi terbaik untuk menyikapi permasalahan tersebut nih. Kira-kira nih apa sih yang Pak Rifai dapatkan dari percakapan kita kali ini nih sebagai penutup ini? Ya, alhamdulillah sih yang pertama saya sudah mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek saya, kemauan saya, atau mungkin anggaplah niat baik saya gitu kan untuk sekolah saya. Nah, walaupun memang tadi saya tanyakan dengan berbagai macam permasalahan dan alhamdulillah setelah saya bicara dengan Pak Thayyib ini permasalahan yang tadi saya hadapi
sudah ketemu nih solusinya atau jawabannya gitu. Iya. Dan memang Alhamdulillah intinya iya perlu bicara sih dengan teman iya. seperti ini gitu. Ngobrol santai, ya kan ya. Ngobrol Ya secara santai ya nggak betul. langsung kita ngobrol santai aja sudah ketemu jalan keluarnya. Mungkin dari permasalahan tadi Pak Ripai dengan ngobrol ke teman dekat secara hati ke hati itu bisa ditemukan solusinya dari permasalahan tersebut ya. Iya betul Pak. Terlebih lagi temennya ini satu frekuensi artinya sesama rekan guru gitu kan yang memahami situasi sekolah gitu Pak. Baik, waktunya. Alhamdulillah nih Pak Ripai kita udah 15 menit nih kita ngobrol ternyata nggak disampaikan akhirnya bisa menemukan solusi juga dari Pak Ahmad. Bahkan yang solusinya juga Pak Ahmad Ripai menyampaikan. Nah, mohon maaf nih untuk ini saya minta untuk mengisi ini ya apa namanya refleksinya di nanti di Google Doc mungkin sekarang akan saya sampaikan Baik saya Pak. kirim ke saya. Nah, saya share. Nah, mungkin untuk Pak Ahmad Rifai mengisi yang umpan balik dari coach Anda ya, pertanyaan yang di bawah situ ya. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching itu. Nanti untuk saya di atas untuk mengisinya. Iya. Boleh. Waktunya mungkin 5 menit mungkin ya. 5 menit pas 10 menit, 5 menit. Oke. 5 menit. 5 menit ya? Iya. Iya, boleh kita langsung isi aja Pak Rifai. Boleh ya, bantu. Kita bersama-sama isi, saya bagian bawahnya ya. Iya, bagian bawah. Ya, 5 menit. Saya mute dulu.
Udah selesai Pak Rifai pengisiannya? Sudah Pak Thayyib. Sudah ya Pak. Ya. Saya izin menyampaikan hasil refleksi kita kegiatan kita hari ini. Ya baik Pak. Alhamdulillah setelah kita berdiskusi, ya, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan selain dari solusi tadi yang ditemukan oleh Pak Ahmad Rifai. Sebenarnya secara tidak langsung saya pun banyak mendapatkan pengalaman baru dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Rifai ya. Jadi kita sebagai mitra ya, mitra dalam bukan saya mengajari tapi kita berbagi untuk bercerita dan secara nggak langsung kita menemukan titik terang dari permasalahan tersebut ya. Saya banyak belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Rifai mengenai masalah tersebut dan solusi yang diterapkan dalam menghadapi masalah tersebut. Dan saya melihat di sini apa namanya Pak Ahmad Rifai ya, umpan baliknya ya kan, saya merasa plong ya, mungkin kalau dengan bercerita dengan teman yang dipercayai merasa senang dan bisa apa namanya merasa tenang. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, untuk berbicara hal seperti ini kita harus mencari orang yang tepat ya, apakah bisa apa namanya bisa diajak ngobrol, bisa dipegang omongannya atau tidak. Mungkin ini hal yang krusial, jangan sampai nanti obrolan ini apa namanya bisa jadi bumerang buat kita semuanya ya. Dan nah itu Pak, makanya yang saya takuti kalau saya salah ngomong sama orang yang nggak tepat, maka ntar disalah artikan itu gitu kan, dikira-kira show up lah apa gitu maksudnya. Jadi saya katanya di Pak Rifai bahagia mendapatkan solusi permasalahan tersebut, dan semoga apa namanya ya kegiatan coaching ini mungkin bisa kita terus terapkan dengan siapapun sehingga kemampuan kita untuk menggali potensi dari si coach tersebut bisa muncul. Bahkan secara tidak langsung sebenarnya ketika kita punya masalah, sebenarnya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Cuman mungkin masih ada kebimbangan apakah solusi tersebut tepat atau tidak gitu ya Pak Ahmad Rifai ya dalam menyelesaikan. Ya betul sekali Pak Thayyib, betul. Iya, jadi ada keraguan sama diri sendiri gitu Pak. Nah, sebenarnya ya kita punya masalah, sebenarnya kita tuh tahu solusi dan masalah tersebut. Memang kita tuh butuh teman, butuh seseorang untuk meyakinkan bahwa itu bisa dilakukan. Ya pentingnya coaching itu mungkin itu ya dari yang saya simpulkan. Ya memang saya juga mengakui dari apa namanya proses coaching ini saya juga masih banyak perlu belajar bagaimana membuat pertanyaan yang efektif atau yang berbobot kalau menurut Umi ya, supaya bisa menumbuhkan atau bisa mengeluarkan potensi psikosis tersebut. Dan ini memang harus dilakukan secara berulang-ulang. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan di refleksi kita hari ini. Atau mungkin ada yang disampaikan lagi sama Pak Ahmad Rifai mengenai kegiatan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Pak Thayyib. Tadi betul sekali apa yang menjadi refleksi terakhir itu yang Pak Thayyib sampaikan, bahwa memang seberat apapun masalah itu jangan dipendam sendiri gitu ya, diomongin gitu kan, dibicarain, minimal nggak jadi beban, malah ada solusi gitu. Minimal udah plong aja itu udah jadi solusi, apalagi ditambah dari saran atau masukan-masukan dari teman, itu malah bisa menjadi jalan keluar gitu dari permasalahan yang kita hadapi ya. Makanya ya cukup prihatin sih kalau seandainya ada orang yang punya masalah nggak diomongin gitu kan, malah kasihan jadi beban diri sendiri gitu kan. Memang seharusnya seperti ini gitu kan, tapi ya itu tadi, pemilihan teman atau rekan sejawat untuk ngobrol itu yang perlu dipertimbangkan gitu kan. Kita tahu nih kepada siapa kita harus ngobrol. Iya, secara tidak langsung kita pun dapat mengenal
kepada Iya. siapa kita berbicara. Ya karena apakah dia bisa memegang omongannya atau tidak. Nah, itu yang apa namanya, kita harus bisa selektif apa namanya, pada siapa kita menceritakan. Yang betul dari Pak Thaib, jangan sampai jadi bumerang buat Ya, orang yang curhatnya gitu. kita menceritakan malah jadi bahan apa ya, bahan mengolok-ngolok gitu ya, kekurangan diri kita Iya. takutkan ya. Heeh. Karena kan itu yang kita takutkan, kita menceritakan kekurangan kita, ada masalah kita, takutnya jadi bahan apa namanya, candaan atau misalkan disampaikan lagi ke orang lain. Nah, itu mungkin yang ditakutkan. Makanya kita harus pandailah memilah dan memilih pada siapakah apa namanya, permasalahan itu diceritakan. Alhamdulillah nih Pak Ahmad Rifai nih, kegiatan coaching kita dari hampir 30 menit kita berjalan ya, proses coaching, kemudian pengisian lembar refleksi, dan penyampaian refleksi kita kegiatan hari ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan tadi ya permasalahan yang disampaikan Pak Ahmad Rifai, secara nggak langsung Pak Rifai dapat menemukan solusinya dari masalah tersebut. Semoga kegiatan kita, coaching kita ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Mungkin itu saja mungkin yang ingin ya, apa namanya disampaikan. Atau mungkin ada disampaikan lagi dari Pak Ahmad Rifai? Sudah cukup Pak Thaib. Okay. Dan alhamdulillah terima kasih banyak ya Pak Thaib sudah mau meluangkan waktunya hari ini untuk saya, dan mohon maaf kalau mengganggu waktunya ya Pak Thaib ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah sih saya dalam waktu luang nih, waktu yang kosong, jadi bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dengan Pak Ahmad Rifai. Mungkin sampai ketemu lagi nanti 2 bulan yang akan datang ya, untuk bagaimana nih progresnya nih, hasil implementasi dari solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Rifai. Semoga ada hasil yang positif ya dalam permasalahan tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu 2 bulan yang akan datang. Terima kasih dan salam buat semuanya Pak Ahmad Rifai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit lagi Pak Ahmad Rifai yang